Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada hari Jumat ini tanggal 13 Oktober 2023. Kita bersyukur kepada Bapa di surga karena kita dipelihara sama Tuhan hari demi hari, tanggal demi tanggal, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita senantiasa di dalam penjagaan pemeliharaan dari Tuhan Yesus. Seperti yang tadi malam saya menyanyikan pujian, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Ternyata terbukti kita menyanyi dengan iman, maka Tuhan jaga, lindungi. Bisa bangun dengan tubuh yang sehat pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Supaya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Tema firman Tuhan kita baca nanti dalam Mika pasal 6. Tinggal satu pasal lagi Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, saya bersyukur karena ada penyertaan Tuhan. Kitab demi kitab saya bacakan bersama Bapak Ibu. Sebagai bukti cintaku kepada Engkau Bapakku Yesus. Aku mau hidup seperti apa yang Kau firmankan di dalam Alkitab. Seperti perintah Tuhan, orang mencintai Tuhan Yesus melakukan semua perintah Tuhan. Amin. Mika pasal 6 ayat 1-16. Kita baca nanti firman Tuhan katakan, supaya Engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan dan hidup dengan rendah hati. Amin. Itulah sifat Yesus. Dia maha adil, Dia maha rendah hati di atas segala-galanya, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan berkata di dalam Mazmur 103 ayat 13, di mana sebentar saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Bapa itulah Yesus. Dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dan saat ini kita berdoa kepada Bapa kita yang sangat kita cintai. Itulah Yesus Kristus namanya, sebagai Bapa kita. Mazmur 103:13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Itulah Yesus yang sangat cinta kita semua. Dia Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia setia. Mari kita mau setia sama Tuhan. Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh baik, amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Di hidupku, amin, haleluya. Bapa, terima kasih. Unaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Katakanlah dengan Yesus, Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh baik, bahkan sangat baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya. Berterima kasih, amin, amin. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak
sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22, 23 demikian firman Tuhan. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru. Tiap pagi besar kesetiaan-Mu, haleluya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus Tuhanku. Dialah Bapakku, Juru Selamatku, Rajaku. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku. Sebentar kami pagi ini mau baca firman-Mu, Bapa. Biar firman-Mu ku selalu taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada-Mu, bahwa aku selalu di dalam kebenaran-Mu, firman-Mu. Amin, haleluya. Ku mau setia, taat, cinta Yesus Bapakku. Ampuni semua dosaku, semua salahku, hilafku. Basuhlah hidupku ya Tuhan Yesus. Bentuklah hidupku ya Bapa, untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Bentuklah hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita diizinkan hidup sampai pada Jumat pagi ini, tanggal 13 Oktober 2023. Waktu begitu cepat ya Bapak Ibu Saudara. Dari sejak kita memasuki bulan Oktober tanggal 1 sampai sekarang tanggal 13, dan tidak akan terulang tanggal 1. Tanggal 12 kemarin tidak terulang. Nanti akan terulang tahun depan, di tahun yang berbeda, bukan 2023. Jadi artinya, mari setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita mau pergunakan waktu dengan sungguh-sungguh, yaitu hidup untuk Tuhan Yesus. Supaya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, dan kita akui seperti firman Tuhan yang kita baca, Mika pasal 6 ayat 1-16, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan, dan hiduplah dengan rendah hati. Amin.
Itu firman Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, Bapak, Ibu, Saudara. Firman Tuhan katakan dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Amin. Hari ini pagi yang begitu indah, itu karena kesetiaan dari Tuhan. Matahari terbit bersinar, tidak pernah berhenti, tidak pernah terlambat. Tuhan selalu atur time manajemennya, saudara. Tiap pagi pasti bersinar, tiap sore menjelang malam pasti dia terbenam. Itulah Tuhan Yesus, Bapa yang sangat kita cintai. Biar kita mau setia sama Tuhan. Cintai Tuhan Yesus sampai kita berjumpa dengan Bapa Yesus. Kita menanti kedatangan Tuhan. Dan saya berdoa terus, kita bersama-sama berdoa supaya Israel dalam perlindungan Tuhan. Ini seringkali banyak salah, sudah orang salah tanggap, nyalakan Israel. Padahal tadinya kan yang nyerang dulu siapa? Dalam peristiwa ini peperang, itu nyerang dulu kan bukan Israel yang menyerang Palestina. Hamas yang menyerang dulu. Jadi banyak orang salah. Untuk konteks ini peperangan terjadi karena Hamas menyerang Israel. Dan sekarang saya bertanya, kalau nyerang Israel terus banyak orang dibunuh-bunuh, Israel suruh diam gitu, ya? Terus langsung Amerika Palestina dibunuh-bunuh. Ya jangan bisa begitu, jangan, namanya harus adil toh. Dan terima risiko. Jadi saat ini membuat perlawanan jadi bangsa Israel, jadi mempertahankan dirinya, mempertahankan eksistensinya. Seperti kita, masa kita diam dilawan oleh iblis? Ya kata firman Tuhan, lawan iblismu. Lawan iblis, saudara. Ini firman Tuhan kok. Tuhan katakan lawan dengan iman yang teguh. Ya, Hamas itu seperti iblis, saya katakan. Hamas esnya, iblis, setan ada esnya. Ya, oleh karena itu mari kita jangan sampai salah langkah mereka itu. Jangan salah pikir Israel disalah-salahkan. Tak bisa, saudara. Ya, ini firman Tuhan. Diserang dulu, saudara. Ya, Israel diam, diserang dari Hamas, dihancurin itu, coba itu. Jadi ya jelas tidak bisa. Oleh karena itu mari kita senantiasa minta sama Tuhan, biar Roh Kudus akan tuntun hidup kita, dan senantiasa Israel di dalam perlindungan Tuhan. Makanya lawan iblis. Jadi saya minta dalam nama Yesus, biar kita senantiasa mau hidup di dalam firman Tuhan. Saya mau baca 1 Petrus pasal 8 ayat 9, ya. Ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ini suruh lawan, ini firman Tuhan. Hamas seperti iblis itu. Dan dia kan bukan negara, teroris dia. Bunuh-bunuh seenaknya. Coba dilihat korban Israel juga. Maka saya minta dalam nama Tuhan Yesus, mari semua Bapak Ibu, takutlah akan Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran, kata firman Tuhan. Supaya engkau mengakui perbuatan keadilan dari Tuhan. Tuhan itu maha adil, dan kita juga harus adil, saudara. Harus takut akan Tuhan dan hidup dalam rendah hati. Kalau Hamas rendah hati, tidak menyerang Israel, tidak sampai terjadi peperangan ini. Coba saya mau tanya, kalau Hamas tidak menyerang Israel, tidak banyak. Kalau mau, cara baik-baik dong seharusnya. Cara baik-baik bicara kepada Israel, ayo damai. Palestina bikin kemerdekaan sambil ibadah dalam doa. Itu nomor satu baik. Minta sama Tuhan. Karena kemerdekaan itu bukan datang dari manusia. Ingat itu. Kemerdekaan itu datang dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan Palestina merdeka, nanti Tuhan atur timingnya. Itu saja, nggak bisa diatur-atur. Indonesia merdeka itu karena atas izin Tuhan. Pada dijajah Belanda 350 tahun. Setiap kita hidup merdeka karena kasih setia Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, tidak bisa, saudara. Karena kita dijajah oleh iblis. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan senantiasa kita mau hidup di dalam anugerah Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Ya. Coba dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 dikatakan. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu mau merdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdekanya. Jadi apabila anak itu, itulah Yesus. Jadi kemerdekaan sesungguhnya itu datang dari Tuhan. Bukan dipaksa-paksa, bukan bikinan manusia. Kalau Tuhan belum izinkan Palestina merdeka, tidak bisa dengan cara apapun. Jadi jelas itu kemerdekaan suatu bangsa itu datang dari Tuhan. Maka di sini termasuk kita. Hidup semua di dalam kendali Tuhan. Dan yang penting membawa kita, ayo kita mau cinta Tuhan. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Saya mau baca Mika pasal 6 ayat 1 sampai 16. Dengarlah firman Tuhan. Baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan. Nah ini firman Tuhan. Baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung. Dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
dari manakah akan datang pertolonganku? Jadi artinya di sini, baiklah dengan firman Tuhan diucapkan Tuhan, bangkitlah lancarkan pengaduan di depan gunung-gunung. Artinya gunung itu Tuhan, lancarkan pengaduan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Jadi supaya Israel sadar ada maksud Tuhan, supaya Israel bertobat datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah keluarkan dulu sejarah, saudara ya. Sejarah bangsa Israel ada di Mesir, yang diperbudak oleh Mesir. Tapi ternyata Tuhan sudah memberikan kemerdekaan, ya, keluar. Tuhan memberikan kemerdekaan, ya. Kalau bukan dari Tuhan tidak bisa, saudara. Ya, termasuk hidup kita bisa hidup sampai detik ini, akui itu karena Tuhan, ya. Terus berikutnya, umatku baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, ya, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Biliam bin Peor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Amin. Itu semua karena keadilan Tuhan. Biliam bin Peor, semua Balak, kalau kita baca di dalam Raja-Raja, sudah semua karena anugerah perbuatan kebaikan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang diam tinggi? Akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkanlah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandungku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Amin. Mari setiap kita, kata firman Tuhan, kita bertindak adil dan mencintai kesetiaan dan rendah hati. Ini karakter dari Tuhan. Sifat Tuhan maha adil, dia maha setia, dia maha rendah hati. Kita ikuti firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Amin. Kita takut kepada Tuhan Yesus. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kufasikan di rumah orang fasik, dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membuat neraca palsu, atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Jadi semua ada risikonya. Ada hukum tabur tuai, Bapak Ibu, ya. Kata Tuhan, masakan aku membiarkan orang tidak dihukum? Orang membuat neraca palsu, kebohongan, kejahatan, itu pasti dapat resiko konsekuensinya, ya. Oleh karena itu, mari orang kita takut sama Tuhan, ya. Orang-orang kaya di kota ini melakukan banyak kekerasan, penduduknya berkata dusta, dan di dalam mulut mereka adalah penipu. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau karena dosamu. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan suatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tapi tidak berurap dengan minyaknya, juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri. Sebentar, saya buka dulu. Dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan, dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikian kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kalau kita lihat tentang disebut Omri, itu tertulis dalam Raja-Raja, saudara, bahwa kenyataan Omri itu berbuat jahat, dibenci sama Tuhan, saudara. Kalau kita baca di dalam 1 Raja pasal 16, saudara, oleh itu kita takut sama Tuhan, ya. Karena Omri itu adalah bangsa yang tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Oleh itu mari kita mau takut akan Tuhan. Coba saya mau baca 1 Raja pasal 16 ayat 25, demikian firman Tuhan. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang berdaulat. Coba ini. Karena tadi disebut Tuhan kan, dalam Malaikat, dalam Mika tadi ada disebut nama Omri, ya. Di sini ayat 16, engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri, karena Omri itu jahat di hadapan Tuhan. Mari kita jangan ikuti kejahatan, jangan ikuti manusia yang berbuat jahat, ikuti Tuhan supaya kita selamat. Karena Tuhan maha baik, dan dia senantiasa menjaga melindungi kita. Dalam nama Tuhan Yesus,
Setiap Bapak Ibu pagi ini adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Adalah pagi ini hari yang diberkati Tuhan. Bertuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Katakan, Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh baik, amin, haleluya. Kasih-Mu melimpah. Katakan itu, maka Tuhan akan memberikan kelimpahan dan kasih setia. Amin, haleluya. Bapa, katakan terima kasih kepada Yesus. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Bapa, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Dan mari sebelum kita beraktivitas, kita mau berjaga dan berdoa. Minta kepada Tuhan Yesus dan senantiasa hidup di dalam keadilan, di dalam kesetiaan, di dalam kerendahan hati, takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, haleluya. Amin.